FIFA buat keputusan berani. Timnas Indonesia raih kemenangan. Media Irak soroti fans Garuda. Dalam momen yang tidak terduga, FIFA memutuskan mendukung Indonesia. Apa yang diungkapkan media Irak tentang dukungan fans dan reaksi Erick Thohir? Temukan semua informasi di sini. Shin Tae-yong targetkan poin penting. Apa strategi timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi? Pelatih Shin Tae-yong menyiapkan rencana ambisius untuk meraih poin di bulan November. Bagaimana skuad Indonesia akan menghadapi dua tim kuat ini? Temukan jawabannya. Tiga sanksi berat dari FIFA dan AFC untuk timnas Bahrain jika menolak bertanding di Indonesia. Nomor 1, bikin terkejut. Apa saja konsekuensi serius yang akan dihadapi Bahrain? Temukan sanksi mengejutkan yang mengancam mereka jika tak memenuhi jadwal pertandingan. Teka-teki Justin Hubner, dapatkah ia pulih tepat waktu untuk duel melawan Jepang? Shin Tae-yong memberikan pernyataan mengejutkan tentang kemungkinan Justin Hubner. Apa dampaknya bagi skuad? Jangan lewatkan berita penting ini. Shin Tae-yong optimis timnas Indonesia siap hajar Bahrain di SUGBK. Pelatih Shin Tae-yong menjanjikan pertunjukan luar biasa saat melawan Bahrain. Apa strategi yang dipersiapkan untuk memastikan kemenangan? Simak selengkapnya. Kevin Dix ungkap kekecewaan usai kekalahan timnas Indonesia dari Cina. Saya ingin segera debut. Setelah kekalahan yang menyakitkan, Kevin Dix berbicara tentang keinginannya untuk tampil bersama skuad Garuda. Apa yang membuatnya sangat bersemangat? Temukan jawabannya. Situasi memanas. PSSI-nya Arab Saudi masih diam soal Roberto Mancini setelah imbang melawan Indonesia. Usai ditahan imbang oleh timnas Indonesia, ketidakpastian menyelimuti masa depan Mancini. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Simak penjelasan lengkapnya. Timnas Indonesia kalah di Bahrain. Shin Tae-yong tak bisa sembunyikan kekecewaan. Dengan perasaan campur aduk, Shin Tae-yong berbicara tentang pengalaman pahit di Bahrain. Mengapa kekalahan ini terasa begitu menyakitkan? Baca selengkapnya. Performa Ms. Hilgers di timnas Indonesia. Apa kata Shin Tae-yong? Setelah pertandingan, Shin Tae-yong membahas kinerja Ms. Hilgers. Seberapa besar harapan pelatih terhadap pemain ini? Baca penjelasannya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. FIFA buat keputusan berani. Timnas Indonesia raih kemenangan. Media Irak soroti fans Garuda. Dalam momen yang tidak terduga, FIFA memutuskan mendukung Indonesia. Apa yang diungkapkan media Irak tentang dukungan fans dan reaksi Erick Thohir? Temukan semua informasi di sini. Setelah menyelesaikan 2 pertandingan tandang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia kini bersiap untuk melakoni 2 laga kandang yang ditunggu-tunggu pada bulan November. Pertandingan pertama akan berlangsung pada 15 November 2024 saat timnas menjamu Jepang, diikuti oleh duel melawan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan 4 laga kandang tersisa di putaran ketiga ini, harapan untuk meraih poin penuh semakin besar.
Rangkuman 3 berita terpopuler dan membahagiakan seputar Timnas Indonesia. 1. Potensi kemenangan 3-0 atas Bahrain. Timnas Indonesia bisa mendapatkan kemenangan 3-0 jika AFC dan FIFA mengambil tindakan tegas terkait permohonan BFA untuk memindahkan pertandingan ke tempat netral. Jika PSSI berhasil meyakinkan kedua federasi bahwa pertandingan di Indonesia akan aman dan Bahrain tetap menolak untuk bertanding di Jakarta, Timnas Indonesia akan diuntungkan. 2. Pandangan media Irak. Media online Irak @IrakFootballVod mengekspresikan keheranan atas permintaan Bahrain untuk tidak bertandang ke Indonesia. Mereka menilai Indonesia sebagai negara yang indah dan ramah. Benar-benar lelucon. Bahrain tidak pantas melewatkan kesempatan mengunjungi Indonesia. Tulis mereka menyoroti betapa kerugian bagi Bahrain jika tidak melanjutkan laga di tanah air. 3. Respon positif Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tanggapan berkelas terkait permintaan Bahrain untuk memindahkan venue. Ia menyatakan bahwa PSSI akan menjamin keamanan dan kenyamanan tim Bahrain sebagai tamu. Sebelum BFA mengeluarkan permohonan resmi, Erick Thohir sudah menyampaikan semangat positif yang sungguh berkelas kepada supporter dengan mengunggah video dukungan di Instagram. Dengan atmosfer yang mendukung dan semangat para supporter, Timnas Indonesia diharapkan dapat meraih hasil maksimal di 2 laga kandang mendatang. Mari kita dukung Garuda. Shin Tae-yong targetkan poin penting. Apa strategi Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi? Pelatih Shin Tae-yong menyiapkan rencana ambisius untuk meraih poin di bulan November. Bagaimana skuad Indonesia akan menghadapi 2 tim kuat ini? Temukan jawabannya. Timnas Indonesia siap hadapi Jepang dan Arab Saudi. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong bertekad agar skuad Garuda dapat meraih poin dalam 2 laga krusial mendatang melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan November 2024. Pertandingan pertama akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada 15 November, diikuti dengan laga melawan Arab Saudi pada 19 November di lokasi yang sama. Menghadapi Jepang dan Arab Saudi bukanlah tugas yang mudah. Jepang saat ini menduduki peringkat pertama di Asia dan 16 dunia, sedangkan Arab Saudi berada di peringkat 56 FIFA. Sementara itu, Timnas Indonesia masih terperosok di peringkat 129. Namun sejarah menunjukkan bahwa Timnas Indonesia pernah menahan imbang Arab Saudi 1-1 di pertandingan sebelumnya yang bisa menjadi motivasi untuk meraih hasil positif. Shin Tae-yong menyadari tantangan yang dihadapi dan menekankan pentingnya persiapan matang. Persiapan tim harus baik nantinya, ungkapnya sambil tersenyum. Meski Jepang dan Arab Saudi memiliki prestasi yang jauh lebih tinggi, pelatih asal Korea Selatan ini yakin bahwa dengan kerja keras, Timnas Indonesia bisa meraih poin yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi target finish di posisi 4 besar grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini hanya mengumpulkan 3 poin dan harus berjuang keras untuk mencapai target 15 poin agar dapat melaju ke putaran 4 atau playoff. Shin Tae-yong berkomitmen untuk mempersiapkan skuadnya dengan sempurna. Kita harus melakukan persiapan yang jauh lebih baik, tegasnya. Para penggemar bisa berharap untuk melihat performa maksimal dari Timnas Indonesia dalam 2 laga ini. Dengan semangat dan dukungan dari supporter, harapan untuk meraih poin dari Jepang dan Arab Saudi semakin mendekati kenyataan. Ayo, dukung Timnas Garuda kita. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way,
I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's 3 sanksi berat dari FIFA dan AFC untuk timnas Bahrain jika menolak bertanding di Indonesia. Nomor 1, bikin terkejut. Apa saja konsekuensi serius yang akan dihadapi Bahrain? Temukan sanksi mengejutkan yang mengancam mereka jika tak memenuhi jadwal pertandingan. Potensi sanksi untuk timnas Bahrain jika menolak bermain di Indonesia. Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) telah meminta kepada AFC agar laga timnas Indonesia melawan Bahrain di matchday ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar di tempat netral. Permintaan ini diajukan karena kekhawatiran atas keselamatan para pemain Bahrain setelah insiden pesuar dari netizen Indonesia dalam laga sebelumnya. Namun, jika Bahrain tetap kekeh dengan permintaan ini, mereka berpotensi menghadapi sanksi berat dari FIFA dan AFC. Berikut 3 sanksi yang mungkin diterima. 1. Hukuman denda. Sesuai dengan aturan kualifikasi Piala Dunia 2026, negara yang absen dalam pertandingan kualifikasi akan dikenakan denda sebesar 40.000 Swiss franc sekitar 717 juta rupiah. Denda ini bisa meningkat hingga 10.000 Swiss franc sekitar 179 juta rupiah lagi berdasarkan kode disiplin FIFA. Jadi, BFA harus bersiap untuk mengeluarkan dana besar jika menolak bermain di Indonesia. 2. Kalah WO. Dalam FIFA Legal Handbook, tim yang mengundurkan diri akan dianggap kalah 0-3. Ini berarti Bahrain berpotensi disahkan kalah 0-3 jika menolak bermain di Indonesia. Ini merupakan hukuman yang cukup berat, terutama dalam konteks kualifikasi yang sangat kompetitif. 3. Dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Sanksi paling ekstrem yang mungkin dihadapi timnas Bahrain adalah dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah mengalami hal serupa pada tahun 1957 ketika mereka dicoret dari kualifikasi karena permintaan untuk menggelar laga di tempat netral. Ini menunjukkan bahwa Bahrain perlu berpikir matang sebelum mengajukan permintaan kepada AFC atau FIFA. Dengan berbagai sanksi berat yang mengintai, BFA harus mempertimbangkan dengan serius keputusan mereka agar tidak menghadapi konsekuensi yang merugikan. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Teka-teki Justin Hubner, dapatkah ia pulih tepat waktu untuk duel melawan Jepang? Shin Tae-yong memberikan pernyataan mengejutkan tentang kemungkinan Justin Hubner. Apa dampaknya bagi skuad? Jangan lewatkan berita penting ini. Kabar terbaru untuk penggemar Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan pernyataan penting menjelang 2 laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 dan 19 November 2024. Meskipun semangat para pemain tinggi, Shin Tae-yong meragukan kehadiran bek andalan Justin Hubner. Justin yang sebelumnya absen pada laga melawan Bahrain dan Cina masih dalam proses pemulihan cedera.
Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi skuad Garuda yang saat ini berada di posisi kelima grup C dengan hanya 3 poin setelah hasil kurang memuaskan di 2 pertandingan terakhir. Setelah ditahan imbang Bahrain 2-2 dan kalah 1-2 dari Cina, peluang timnas Indonesia untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia semakin menipis. Namun semangat juang dan determinasi para pemain harus terus dijaga. Meskipun kehilangan Hubner menjadi kerugian, Shin tetap optimis akan kemampuan skuadnya untuk bangkit dan meraih hasil positif di pertandingan mendatang. Para penggemar tim Merah Putih tetaplah bersabar dan dukung terus perjuangan mereka. Laga melawan Jepang dan Arab Saudi bukan hanya sekadar pertandingan, tetapi juga kesempatan bagi tim untuk membuktikan diri dan memperlihatkan kualitas mereka. Meski ada tantangan, setiap laga adalah kesempatan untuk berjuang dan meraih impian besar bersama timnas Indonesia. Mari kita sambut 2 pertandingan ini dengan penuh antusiasme dan dukungan. Kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia agar dapat menunjukkan permainan terbaiknya dan meraih hasil yang membanggakan. Ayo Garuda! Shin Tae-yong optimis timnas Indonesia siap hajar Bahrain di SUGBK. Pelatih Shin Tae-yong menjanjikan pertunjukan luar biasa saat melawan Bahrain. Apa strategi yang dipersiapkan untuk memastikan kemenangan? Simak selengkapnya. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyampaikan optimisme yang menggebu menjelang laga kandang melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Setelah hasil imbang 2-2 yang mengecewakan pada laga sebelumnya di Bahrain, di mana skuad Garuda sempat unggul hingga menit akhir. Shin bertekad untuk membalas dengan kemenangan di hadapan para pendukungnya. Pertandingan sebelumnya terasa sangat menyakitkan, terutama karena timnas Indonesia sebenarnya mendominasi hingga menit ke-6. Sayangnya, keputusan kontroversial dari wasit membuat gol Bahrain di menit terakhir memupus harapan tim Merah Putih. Keributan sempat terjadi setelah pertandingan, menunjukkan betapa emosionalnya hasil tersebut bagi para pemain dan ofisial. Kini Shin Tae-yong menegaskan bahwa saat timnya menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025, mereka akan tampil agresif dan tak memberi ampun. Kalau Bahrain datang ke kandang kita, pastinya kita bisa menang dan mereka akan dihajar juga, ujar Shin dengan penuh semangat. Kepercayaan Shin juga diperkuat oleh penambahan pemain keturunan Kevin Dix yang dalam proses naturalisasi. Ini diharapkan dapat memberikan kekuatan ekstra bagi timnas Indonesia dalam menghadapi Bahrain. Shin meminta para supporter untuk tetap mendukung tim menantikan laga balas dendam yang akan datang. Jadi, para supporter bisa menantikan pertandingan lawan Bahrain nanti di kandang, katanya. Dengan target meraih 15 poin untuk melanjutkan perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026, setiap pertandingan sangat krusial. Timnas Indonesia berkomitmen untuk memberikan penampilan terbaik demi meraih hasil maksimal. Mari kita dukung bersama tim kita dan semoga kemenangan yang kita idamkan segera terwujud. Everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna
fill your head with doubt. They're silently Kevin Dix ungkap kekecewaan usai kekalahan timnas Indonesia dari Cina. Saya ingin segera debut. Setelah kekalahan yang menyakitkan, Kevin Dix berbicara tentang keinginannya untuk tampil bersama skuad Garuda. Apa yang membuatnya sangat bersemangat? Temukan jawabannya. Pemain belakang FC Copenhagen, Kevin Dix mengaku tak senang usai timnas Indonesia kalah di markas Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kalah 1-2 dalam laga yang digelar di Qingdao Youth Football Stadium Selasa (15 Oktober 2024) malam waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda kalah lewat gol Behram Abdul Weli dan Chow Yuning di babak pertama. Satu gol dari Tom Haye pada menit ke-86 tidak dapat menyelamatkan timnas Indonesia dari kekalahan. Hasil ini membuat skuad Garuda tertahan di posisi kelima. Tim asuhan Shin Tae-yong mengoleksi 3 poin dari 4 laga. Di tengah jadwal timnas Indonesia pada bulan Oktober 2024, PSSI juga membuat kejutan kepada publik tanah air. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengunggah foto salaman dengan Kevin Dix di akun Instagram pribadinya. Erick Thohir menulis bahwa Kevin Dix sudah bersedia untuk membela timnas Indonesia. Selama jeda internasional di bulan Oktober 2024, pemain 28 tahun tersebut juga mengikuti 2 laga tim asuhan Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu skuad Garuda bertandang ke markas Bahrain dan Cina. Sebelum kalah dari Cina, timnas Indonesia harus puas bermain imbang 2-2 dari Bahrain. Hasil tersebut diwarnai oleh keputusan kontroversial wasit Ahmed Al-Kaf dari Oman yang tidak mengakhiri pertandingan usai melewati 6 menit tambahan waktu dan Bahrain bisa mencetak gol penyeimbang. Kevin Dix mengaku geram dengan hasil tersebut. Saya tidak bisa berkata banyak karena mungkin ada yang mencegatnya, ujar Kevin Dix kepada TV2 Sports. Namun, saya tidak senang melihat bagaimana wasit menangani pertandingan. Caranya sangat berbeda dengan di Eropa, lanjutnya. Kevin Dix mengaku tidak puas dengan hasil lawan Cina. Dirinya pun langsung menulis surat kepada Erick Thohir usai kekalahan tersebut. Pemain 28 tahun tersebut mengaku bahwa timnas Indonesia masih punya asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dirinya juga sudah tak sabar untuk segera bisa membela timnas Indonesia. Saya menulis surat kepada Presiden Asosiasi Sepak Bola, ujar Kevin Dix. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Situasi memanas PSSI-nya Arab Saudi masih diam soal Roberto Mancini setelah imbang melawan Indonesia. Usai ditahan imbang oleh timnas Indonesia, ketidakpastian menyelimuti masa depan Mancini. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Simak penjelasan lengkapnya. Masa depan Roberto Mancini di Arab Saudi dalam sorotan Presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) Yusuf Al-Misahal angkat bicara mengenai spekulasi pemecatan pelatih Roberto Mancini. Sejak ditunjuk pada 2023, Mancini belum mampu membawa perubahan signifikan bagi tim yang dikenal sebagai Green Falcons. Dengan hanya 1 kemenangan dan 2 hasil imbang dari 4 laga, hasil ini jauh dari harapan. Arab Saudi baru saja tersingkir dari posisi 2 besar setelah hasil imbang melawan Bahrain dalam laga keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya mereka juga ditahan imbang 1-1 oleh timnas Indonesia pada laga perdana.
Kegagalan meraih poin dalam 2 laga terakhir kalah 0-2 dari Jepang dan imbang 0-0 melawan Bahrain semakin memperkuat tekanan pada Mancini. Yusuf Al-Misahal menyatakan bahwa SAFF akan segera mengadakan pertemuan untuk membahas situasi ini. Kami selalu berdiskusi dengan pelatih setelah pertandingan dan menganalisa performa tim, ujarnya. Ia juga mengakui tantangan yang dihadapi tim, terutama menghadapi lawan yang lebih kuat seperti Jepang. Walaupun tekanan semakin besar, SAFF belum mengambil keputusan untuk mendesak Mancini. Al-Misahal menegaskan pentingnya mengevaluasi situasi secara mendalam sebelum mengambil tindakan. Kami sekarang berada dalam suasana marah, ungkapnya. Kami akan mempelajari semua opsi dan mengumumkan keputusan dalam beberapa hari ke depan. Situasi ini menjadi perhatian publik dan banyak yang berharap manajemen dapat menemukan solusi terbaik untuk mengembalikan performa tim. Dengan adanya pertemuan mendatang, para penggemar berharap ada langkah konkret yang diambil demi masa depan Arab Saudi di kancah sepak bola internasional. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Timnas Indonesia kalah di Bahrain. Shin Tae-yong tak bisa sembunyikan kekecewaan. Dengan perasaan campur aduk, Shin Tae-yong berbicara tentang pengalaman pahit di Bahrain. Mengapa kekalahan ini terasa begitu menyakitkan? Baca selengkapnya. Shin Tae-yong resah usai hasil buruk Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan perasaannya yang sulit dijelaskan setelah skuad Garuda gagal meraih hasil maksimal dalam 2 laga terakhir melawan Bahrain dan Cina. Dalam pertandingan di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024, Timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang 2-2. Selanjutnya pada 15 Oktober, mereka menelan kekalahan 1-2 dari Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Timnas Indonesia sebenarnya ditargetkan meraih 3 poin di masing-masing pertandingan. Namun, kenyataan berbicara lain dengan hasil yang jauh dari harapan. Shin mengakui bahwa meski kondisi fisik para pemain baik-baik saja, suasana hati tim sangat berbeda. Kondisi para pemain tidak masalah, tetapi suasana hati tidak baik, ujarnya. Ia merasa sangat kecewa, terutama setelah memimpin hingga menit ke-6 melawan Bahrain, hanya untuk disamakan pada menit ke-9. Keputusan wasit yang mengesahkan gol tersebut memicu protes dari pemain dan ofisial. Mungkin saya bisa bilang kita kena rampok, ungkap Shin mengekspresikan kekecewaannya. Menghadapi Cina, Timnas Indonesia tampil baik dan menguasai pertandingan, tetapi keberuntungan tidak berpihak kepada mereka. Kita menguasai pertandingan bisa dibilang 75%, tetapi tidak ada keberuntungan untuk mencetak gol, tambahnya. Kesalahan kecil yang menyebabkan kebobolan gol pertama membuat situasi semakin sulit. Shin Tae-yong merasa frustrasi karena timnya seharusnya bisa meraih kemenangan. Sebelum bertanding, saya berpikir kita bisa menang 2-0, ujarnya. Kini dengan hasil yang mengecewakan, pelatih asal Korea Selatan ini bertekad untuk menganalisis dan memperbaiki kesalahan sebelum laga berikutnya. Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk bangkit dan semua pihak berharap agar skuad Garuda segera menemukan performa terbaiknya.
Performa Ms. Hilgers di Timnas Indonesia, apa kata Shin Tae-yong? Setelah pertandingan, Shin Tae-yong membahas kinerja Ms. Hilgers. Seberapa besar harapan pelatih terhadap pemain ini? Baca penjelasannya. Shin Tae-yong apresiasi penampilan Ms. Hilgers pelatih Timnas Indonesia. Shin Tae-yong memberikan pandangannya tentang penampilan Ms. Hilgers setelah pemain FC Twente tersebut menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Hilgers yang baru resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 September lalu, pertama kali tampil pada laga melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Oktober 2024. Meski hasil akhir pertandingan tersebut adalah imbang 2-2, banyak yang memuji penampilan Hilgers. Meskipun ada beberapa kritik mengenai performanya, banyak yang merasa bahwa ia cepat beradaptasi dengan tim. Namun dalam pertandingan berikutnya melawan Cina, Hilgers hanya bermain satu babak sebelum ditarik keluar akibat cedera. Shin menjelaskan bahwa cedera yang dialami Hilgers memaksa dia untuk melakukan pergantian. Ms. kemarin menampilkan performa yang baik, kata Shin, yang menyoroti bahwa Hilgers menunjukkan kualitasnya dalam debutnya dan saat melawan Cina. Sayangnya, cedera yang dialaminya di babak pertama membuat Shin tidak memiliki pilihan lain selain menggantinya dengan Tom Haye. Tom Haye yang masuk di babak kedua ternyata memberikan kontribusi positif dengan mencetak gol. Meski Haye dinilai belum dalam kondisi terbaik untuk bermain selama 90 menit, kehadirannya terbukti membantu tim. Setelah hasil yang kurang memuaskan di dua laga terakhir, Shin Tae-yong kini memfokuskan perhatian pada pertandingan mendatang melawan Jepang dan Arab Saudi pada November. Timnas Indonesia akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November dan 19 November 2024. Dengan semangat baru, Ms. Hilgers dan rekan-rekannya diharapkan dapat kembali berjuang demi mengejar posisi 4 besar di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan dari para penggemar sangat penting bagi skuad Garuda dalam menghadapi tantangan tersebut.